Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tenaga hebat semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga atletik yang tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga kerjasama dan koordinasi yang sangat baik. Lagi kalau bukan lari estafet. Dalam olahraga ini, setiap anggota tim berperan penting dalam menjaga kelancaran pergantian tongkat dan memastikan tim mencapai garis finish dengan waktu yang terbaik. Maka dari itu, yuk, mari kita mulai. Lari estafet adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia. Olahraga ini menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan strategi tim. Jadi setiap anggota tim memiliki peran yang sangat penting dalam meraih kemenangan. Nah, cabang olahraga atletik ini dimainkan secara beregu. Satu regu itu terdiri dari 4 orang. Nah, setiap anggota tim berlari membawa tongkat estafet secara bergantian. Tujuannya adalah untuk mencapai garis finish secepat mungkin. Dalam artian, dalam satu tim hanya memiliki satu tongkat. Dimulai dari pelari pertama membawa tongkat, berlari membawa tongkat ke pelari kedua. Pelari kedua memberikan tongkatnya ke pelari ketiga. Pelari ketiga memberikan tongkatnya ke pelari keempat, dan pelari keempat membawa tongkatnya sampai ke garis finish. Seperti itu ya. Lantas seperti apa nih asal muasal ataupun sejarah dari lari estafet? Lari estafet ini sangat menarik ya sejarahnya. Jadi olahraga ini sudah ada sebenarnya sejak ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Dipercaya asalnya dari suku Inka, Aztec, dan Maya. Nah, jadi awalnya lari estafet ini digunakan untuk menyampaikan pesan antar tempat. Ada kabar dari tempat ke tempat pertama untuk disampaikan ke tempat kedua. Berlari orang di tempat pertama ke tempat kedua. Lalu orang ke tempat kedua menyampaikan pesan lagi ke tempat ketiga, dan begitu seterusnya. Itulah yang menjadi cikal bakal asal muasal lari estafet. Nah, sampai pada akhirnya lari estafet diperkenalkan dalam Olimpiade modern pada tahun 1912. Nah, selanjutnya ada teknik. Menguasai teknik dasar sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam lari estafet. Setiap detail, mulai dari cara memegang tongkat hingga teknik finish, harus dilakukan dengan benar. Yang pertama adalah teknik start. Teknik start dalam lari estafet sama dengan teknik start pada umumnya. Namun dalam lari estafet, memegang tongkat ketika start. Boleh tangan kanan ataupun tangan kiri dalam memegang tongkat. Lalu berlari dan diserahkan tongkatnya. Dan begitu pula dengan pelari selanjutnya melakukan proses pengambilan tongkat. Nah, selanjutnya tongkat estafet. Seperti apa sih ciri-ciri tongkat estafet itu ya? Jadi tongkat estafet itu terbuat dari logam berbentuk silinder seperti pipa gitu ya. Panjangnya 28 sampai dengan 30 cm dengan diameter 4 cm. Dan beratnya tidak boleh kurang dari 50 gram. Nah, jadi dalam lari estafet ini kerjasama tim sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah inti dari kesuksesan dalam lari estafet ataupun dalam perlombaan lainnya. Kemudian lari estafet juga mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama tim. Setiap anggota tim harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama tim dalam lari estafet ini adalah kunci keberhasilan ya. Tanpa koordinasi yang baik dalam pergantian tongkat, komunikasi yang efektif, dan kepercayaan antara anggota tim, kesuksesan akan sangat sulit untuk dicapai. Dengan latihan yang terfokus pada kerjasama dan sinergi, tim estafet dapat mencapai performa optimal dan berkompeten dan berkompetisi dengan lebih baik. Lantas, selanjutnya apa sebenarnya manfaat dari lari estafet? Jadi lari estafet ini tidak hanya lebih dari sekedar olahraga ya, tapi
juga memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan pribadi. Mulai dari meningkatkan kecepatan dan daya tahan, olahraga ini juga meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri dan menyenangkan serta menantang, sehingga olahraga ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada teknik dalam menerima tongkat. Teknik menerima tongkat estafet dalam lomba lari estafet ini sangat penting ya, Nak, ya, untuk memastikan pergantian yang lancar tanpa kehilangan kecepatan. Jadi ada dua teknik utama yang digunakan. Yang pertama adalah teknik visual, yang kedua adalah teknik non-visual. Kita bahas satu persatu dari teknik visual ya. Teknik visual ini artinya pelari ketika menerima tongkat, dia melihat ke belakang. Oke. Pelari ketika menerima tongkat melihat ke belakang. Itulah teknik visual. Kebalikan dari teknik non-visual. Kalau teknik non-visual, pelari tidak melihat ke belakang saat menerima tongkat. Jadi lari saja ke depan, pandangan ke depan, tangannya yang diarahin ke belakang. Nah, gimana cara melakukan teknik visual ini? Pelari pertama menyerahkan tongkat secara lebih hati-hati dengan memastikan bahwa tongkat yang dipegang itu kuat dan mampu dipegang oleh pelari kedua sebelum dilepaskan. Lalu seperti apa pelari kedua? Lalu seperti apa yang dilakukan oleh pelari kedua? Pelari kedua mengulurkan tangannya untuk menerima tongkat sambil melihat ke belakang. Jadi coba dibayangin ya apa yang saya sampaikan. Nah, ini memberi mereka berdua ini kesempatan untuk menyesuaikan posisi tangan dengan lebih baik untuk mengamankan tongkat. Lalu yang kedua adalah teknik non-visual. Nah, gimana cara melakukannya? Pelari pertama berlari menuju pelari kedua, sama seperti teknik visual tadi. Nah, lantas seperti apa yang dilakukan oleh penerima atau pelari kedua? Pelari kedua atau penerima berlari dengan tangan di belakang, telapak tangannya terbuka. Nah, ketika tongkat ditempatkan di tangan, pelari langsung menggenggamnya dan terus berlari tanpa kehilangan momentum. Nah, dalam teknik non-visual atau teknik tidak melihat ke belakang ini, komunikasi itu sangat penting. Ya, komunikasi antara pelari sangat penting. Maka dari itu itulah pentingnya kode pada saat akan memberikan. Misal kodenya tangkap gitu kan, atau menjeritlah gitu kan, sehingga dia bisa mendengar walau tanpa harus melihat ke belakang. Nah, koordinasi dan timing itu yang sangat penting untuk kemudian menghindari dari kesalahan seperti menjatuhkan tongkat. Karena ketika tongkat jatuh itu pertandingan tim tersebut didiskualifikasi. Nah, selanjutnya ada sesuatu hal yang tidak kalah penting, yaitu whistle zone. Whistle zone ini adalah daerah pergantian tongkat. Nah, ada 3 daerah pergantian tongkat. Anda bisa lihat ada garis finish berwarna merah, lalu ada kotak-kotak, ada 3. Kotak-kotak inilah whistle zone. Jaraknya 25 meter. Artinya, pelari hanya boleh memberi dan menerima tongkat di area whistle zone ini. Di area 25 meter ini yang titiknya ada di kotak-kotak merah ini. Nah, lalu seperti apa kalau pelari memberikan tongkat di luar area whistle zone? Tentu didiskualifikasi. Ya, jadi pastikan ketika kamu melakukan teknik menerima tongkat, baik itu melihat, baik itu visual ataupun non-visual, pastikan kamu menerima dan memberinya masih berada di area whistle zone atau zona pergantian tongkat. Itu harus dipahami. Oke, nah dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa lari estafet adalah olahraga yang sangat menarik ya untuk diikuti. Melalui olahraga ini kita dapat belajar banyak hal tentang diri sendiri dan orang lain.
karena olahraga lari estafet ini adalah tim. Ya, salah satu disiplin dalam olahraga atletik yang menuntut kerjasama, koordinasi, dan kecepatan antara anggota tim. Itulah kesimpulan dari lari estafet. Nah, dengan melibatkan teknik pengambilan dan penerimaan tongkat yang tepat, setiap detik dapat berpengaruh pada hasil akhir. Seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Anda dah hebat semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya telah menonton video ini. Sampai ketemu kita di sekolah dengan kondisi yang sehat, bugar, dan ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.